gitu ya, biar kalian juga memahami sedikit kira-kira kalau belajar elektro tuh ngapain aja sih gitu. Jadi nanti kita selain not only about discussing about the theory and analytical process, and we try to implement it in how to say, in software, electronic software, so you know about different between the analytical process and the software process, but the final one in electronic or electrical and electronic, we have to create some devices or some circuit, and then we have to do experiment to understand about this analytical process. Okay, this is motor, voltmeter, ampermeter. Nah, saya kira kalian di jenjang sebelumnya, mungkin di jenjang SMP kelas 9 gitu ya, itu sudah a little bit know about these electronic devices. For example, ampermeter. Ada yang sudah tahu ampermeter belum? Ada yang sudah tahu wujudnya ampermeter belum? Saya mau tanya dulu. Apa? Sudah SMP. Ampermeter tuh yang kalian tahu di SMP ada berapa macam? Yang sudah tahu tadi siapa? Andi Naja ya. Coba waktu di SMP pernah ketemu dengan apa? Ampermeter yang model seperti apa? Apakah ampermeter yang hanya ampermeter saja, yang atau ampermeter yang digabung dengan voltmeter, digabung dengan ohmmeter, atau yang pakai jarum, atau yang cuma angka saja? Ada yang pernah lihat? Andi gimana tadi yang udah pernah lihat? Gimana? Yang ada jarum-jarumnya. Yang ada jarum-jarumnya. Oke, ada yang lain? Ada yang sudah lihat jarum-jarum, ada yang sudah lihat angka, ada yang pernah lihat angkanya? Seperti kalkulator begitu, ada angka-angka begitu. Seperti kalkulator itu bukan tombolnya ya, tapi tampilan device untuk membacanya itu output dari sistemnya itu dalam bahasa seperti kalkulator gitu. Ada yang sudah pernah? Oh, ada yang belum. Yang ini nggak sih, Mister, yang harus biar ngukur ampermeternya ya? Ya, biar ngukur arusnya. Oke ya. Oh iya. The function of ampermeter is to measure, ya, untuk mengukur arus yang ada pada sirkuit tersebut. Cara merangkainya seperti apa? Kalau ampermeter itu harus disusun secara seri terhadap rangkaian DC yang akan diukur gitu ya. Tapi kalau voltmeter itu harus diukur secara paralel gitu. Oke, nanti for more further information, I will practice or maybe simulate in the electronic software, so it will make you a little bit understand to how to use ampermeter and voltmeter. I think we have to do experiment, I think, in our laboratory after the PJJ is end and we start our PTMT. Yeah. Okay. In this subchapter, this is, I think, many symbols like microphone, earth. Earth itu kalau dalam bahasa Indonesia itu grounding ya, ground atau pentanahan gitu dalam bahasanya. Buzzer itu lebih ke, kalau buzzer ini semacam alat yang dia itu tujuannya adalah untuk memberikan alert gitu. Jadi kalau dia ada sinyal apa, dia bergetar gitu. Jadi kayak handphone getar itu. Nah, itu salah satu implementasi dari buzzer ini. Jadi kalau dia misalkan ada alert itu ada dua macam kan. Notification consists of two method. The first one is sound and the second one is vibration atau getaran. Nah, getaran itu dihubungkan oleh buzzer. Kalau ada alert itu kan ada alarm ya, titit titit, ada bunyi seperti itu. And then osiloskop itu ya dalam bahasa Indonesia juga osiloskop. Osiloskop ini digunakan untuk melihat sinyal. Sinyal itu kalau dalam bahasa
elektronika, elektro itu sinyal, tapi kalau dalam bahasa matematika itu fungsi atau grafik gitu. Jadi kalau kalian if you find words like function in mathematics, in electronic or electrical engineering, it is mean itu adalah grafik atau sinyal gitu ya. Signal is a little bit function, a little bit equal with function. Oke, potensiometer. Nah, potensiometer dengan ini itu agak mirip nih. Yang variabel resistor ya, sorry, tulisannya nggak terlalu kelihatan. Mungkin kalian juga bisa sambil melihat buku kalian on page 178. Nah, potensiometer dengan variabel resistor diputer penguat suara yang di nikahan-nikahan itu kan kadang selain menggeser ke atas ke bawah itu ada yang diputer-puter gitu kan ya untuk echo-nya kah, bass-nya kah. Nah, kalau potensiometer resistor itu lebih ke geser-geser. Jadi kalau kalian melihat seperangkat alat, nggak tahu kalian sering atau kalau kalian punya home theater di rumah gitu ya, itu kan nyetel volume utamanya itu kan pakai muter-muter, terus kemudian nyetel apa namanya echo bass-nya dan macam-macamnya itu kan menggunakan yang digeser-geser. Nah itu salah satu bentuk one of the implementation of potentiometer and variable resistor. Oke, and then light dependent resistor LDR lah seperti yang kemarin. Jadi kalau sebuah resistor tuh dia akan memiliki nilai gitu ya. Kalau dia itu kena cahaya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia kena cahaya, resistornya akan semakin berkurang seperti itu. And then termistor, nah ini mungkin ini it is not too important to know in this level, but if you a little bit have any interested or intention to learn about physics and then engineering of physics, electronic or electrical engineering, this is very dioda mundur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu forward bias sama reverse bias gitu. Kalau forward bias itu di bias maju, ya biasanya tegangan positif itu dihubungkan ke kutub yang sini, ada katoda, ada anodanya gitu ya. Positifnya dihubungkan ke sini, itu dia namanya forward bias, bias maju. Ada yang namanya tegangan ambang. Tegangan ambang itu adalah tegangan minimal yang mampu yang harus diberikan kepada sebuah dioda agar dia mampu melanjutkan dengan kita harus punya tegangan minimal dulu untuk dia mampu bekerja meneruskan dari elektron tersebut. Maka kalau di sini kalau kadang-kadang tergantung dari karakter diodanya, apakah dia dioda germanium atau dioda silikon. Nah, itu biasanya dia ada yang tegangan ambangnya, itu tegangan minimal yang harus diberikan itu 0,7 volt, ada yang 0,5 volt, ada yang 0,3 volt, tergantung dari spesifikasi dari dioda tersebut. Nah, ini seperti emitting dioda, ini juga menggunakan cahaya juga. Jadi dioda yang menggunakan cahaya, biasanya tuh LED ya, salah satunya seperti itu. Nah, ini kalau generator itu, you know the generator is one of electrical device yang to generate the electrical power. For example, in power plant in near us in Cirata maybe ya, Cirata atau in Purwakarta Jatiluhur, the one of the biggest water power plant. Okay, I think it's enough for you to understand about this symbol. Switch kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak saklar, stop kontak. If you want to switch on the lamp, you can push the button, and then it mean switch. Okay. And then battery of cells. Nah, battery of cells itu ada baterai atau sel ya, tergantung apakah dia nanti sumber AC atau sumber DC. Kalau baterai itu sumber DC, ini kemudian sel, jadi beda potensial gitu, yang menyebabkan penghasil tegangan seperti itu.
Oke, sampai di sini dulu pengertian simbol dari yang ada di sini. Kira-kira ini junction itu percabangan ya, junction atau titik percabangan dari sebuah sirkuit. Sirkuit itu kadang nanti kita ini belajar tentang rangkaian seri paralel yang lebih lanjut. Kalau walaupun kita kemarin sudah sedikit belajar ya yang kemarin gitu, itu sedikit saja karena ada soalnya aja kita little bit discuss about Kirchhoff law. But in this chapter, we will discuss about Kirchhoff law deeper and deeper. Kirchhoff law 1, Kirchhoff law 2, dan seterusnya gitu ya. But in this meeting, we do not discuss about Kirchhoff, but in the next meeting, we will discuss about Kirchhoff law. Okay. All of this symbol here, do you have any question about this symbol or not? Or maybe masih butuh beberapa penjelasan tentang apa sih ini dalam bahasa Indonesianya misalkan kayak gitu. Seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau kita membaca buku universitas gitu ya, kadang yang menerjemahkan itu tidak not 100% translate with a proper word gitu. Kayak misalkan nanti kalau dalam elektronika itu ada yang kayak penguat tarik tolak gitu ya. Sebenarnya itu tuh push pull amplifier gitu ya. Jadi sometimes itu tuh di absorb literally gitu. Jadi kalau kalian nanti membaca buku bahasa Indonesia jangan kaget kalau nanti menemukan bahasa Inggris yang benar-benar totally diabsorb dalam bahasa Indonesia yang nerjemahinnya juga kadang-kadang agak terlalu sulit. But it's okay. Kalian juga akan terbiasa. Okay, if you don't have any question about the symbol of a circuit symbol, I will continue to the next subchapter, electromotive force and potential difference. Pada dasarnya istilah ini itu kalau dalam bahasa Indonesia itu EMF itu GGL induksi. Jadi kayak sebuah gaya atau sebuah usaha yang membangkitkan sebuah elektrosirkuit gitu. Jadi kayak membangkitkan arus listrik gitu. Jadi contohnya adalah saat kita ini praktikum kelas 9 sih. It's the experiment on your previous I don't know your junior high school or madrasah sanawiyah level and in level 9 it should be any experiment to do this. For example, for the seri parallel circuit, and then how to generate EMF beda potensial begitu. Oke, sorry. Halo, saya sedang mengajar. Siapa ya? Ibu, saya sedang mengajar. Ya, shalom. Ibu, saya sedang mengajar. Nanti saya telepon balik. Sorry, it's my friends from East Nusa Tenggara. Okay, but it's okay. Okay, we continue our discussion. Nah, kalau EMF itu lebih ke kayak sebuah gaya, bukan sebuah gaya, sebuah energi untuk membangkitkan sebuah sebuah arus gitu ya, lebih ke situ sih. Jadi kayak di sini kan kayak kalau disingkat itu kan electric motive force, electromotive force. Jadi kayak sesuatu ada gaya atau ada kerja gitu ya yang bekerja pada sebuah rangkaian sehingga dia menghasilkan listrik. Nah, for example, when you see about power plant, itu biasanya kalau power plant itu dibangkitkan pakai apa? Ada yang tahu proses pembangkitan energi listrik? Ada yang udah pernah berkunjung ke power plant mungkin? Any one of you have ever visit a power plant or not? No? Watching a YouTube video? No. Oke, di power plant itu ada yang namanya boiler ya. Boiler itu tempat untuk memanaskan sebuah apa namanya? Tempat untuk memanaskan sebuah air gitu ya, sehingga nanti uapnya bertekanan sehingga mampu memutar turbin. Nah, turbin yang berputar itu akan memutar saya kayaknya kalian ingat dinamo sepeda zaman dulu gitu ya, atau dinamo sepeda yang I think modern bicycle is also use this.
Jadi kalau misalkan kalian mengayuh sepeda semakin kencang, ada yang namanya kalau kalian berada di malam hari gitu ya, itu ada sistem di situ yang lampunya itu generated the electrical process using the rotation of your tire, and because the tire how to say, jadi putaran rodanya itu memutar gitu ya, memutar sebuah komponen sehingga dia memutar, lampu tersebut akan menyala. Kayaknya kalau dalam film iklan-iklan di TV itu kayak di iklan susu anak-anak gitu ya, jadi kayak ada anak yang sedang melakukan uji praktikum, kemudian yang devices yang mampu melakukan itu disebut dengan apa namanya? Disebut dengan turbin, gitu ya. Turbin, kemudian generator. Nah, turbin itu kemudian generatornya ikut berputar. Nah, putaran yang kalau if you have learned, I think in level ya di kelas 9 SMP itu tuh kalian sudah belajar tentang hukum Faraday. Ya, hukum Faraday itu konsepnya seperti itu. Jadi kalau ada kumparan or solenoid rotated in a magnetic field, so the EMF will be generated. Nah, karena tegangannya akan muncul. Jadi kayak secara praktikum sederhananya apa namanya, kumparan or solenoid, you connected with a voltmeter or galvanometer, and then you put the magnetic in out at the solenoid, and then the galvano will switch move left right like that. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah tegangan atau beda potensial atau EMF yang terbangkitkan dari proses keluar masuknya magnet ke dalam solenoid tersebut. And then, nah kalau di potensial difference atau beda potensial ini seperti yang sudah kita bicarakan di chapter sebelumnya, yaitu adalah pengertian sederhananya ya sama aja kayak tegangan gitu ya. Beda potensial itu perbedaan potensial listrik antara titik A dengan titik B gitu. The potential difference between position A with position B. Seperti di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, they have a potential difference gitu, between the cathode and anode. Nah, itu cara membedakannya gitu. Nah, I think on this to little bit understand, and I want to ensure that you understand or not. I think we have to do the question number 1 first. Okay, don't forget, don't confuse ya about this statement. Ya, kalau misalkan setiap lampu gitu ya punya resisten R dan EMF segini, nah ini jangan terkecoh dengan energy and power gitu. Jadi kalau state energi rata-rata itu kan energi yang dihasilkan per waktu gitu kan ya. Energi per waktu itu apa? Daya atau power. Jadi meaning-nya dari rate of energy gitu ya. The rate of energy transformation itu berarti kan energi ubah gitu ya, atau yang berubah gitu. Jadi energi yang berubah itu dalam satuan waktu itu disebut dengan daya. Jadi jangan confuse ya, jangan bingung dengan istilah perbedaan energi dengan daya gitu. Jadi kalau energi itu need time, nah kalau daya itu tidak butuh waktu gitu. Kalau usaha atau kerja atau work, daya itu beda ya. Kalau work, usaha dengan energi itu sama, butuh waktu. Kalau butuh waktu gitu. Jadi kalau dia state the rate, rata-rata energi, nah energinya itu tiap perubahan waktu kan. Nah, maka itu it's the equal meaning with
power. Jadi jangan bingung. Nah, okay, I just want to ask about this. Two lamps are connected in series to a battery. State the energy transformation that occurs in A, battery, and B, the lamp. Ada yang bisa menjawab ini? Ini kan gampang ya. Banyak bisa, but I want hear your explanation. Why battery is chemical to electrical? Why lamp electrical to thermal and heat? Okay, I want to ask. Nazira, Sabrina. Are you with me, Nazira? Nazira, Assalamualaikum. Okay, no answer. I will try to Muhammad Farel. Oh, Farel tuh kelas 11 ada, kelas 12 ada ya? Okay. Yes, sir. Okay, Farel, could you please answer my question? And then the point A, two lamps are connected in series to a battery. State the energy transformation that occurs in A, the battery. Apa yang terjadi di perubahan energi yang terjadi di baterai itu apa? Is it on page 178, sir? 78, and then 179, work example 10A. Halo? Yes, sir. I'm sorry. Gimana? What is the question? Okay, the question is what happened in battery? The process transformation of energy from what to what? From chemical energy to electric. Okay, chemical to electrical. Why it is chemical? Because basically battery is made of chemical. Yeah, made of some chemicals. I don't know what is it. Oke, jadi kalau dalam menjawab pertanyaan seperti ini, memang approach-nya kebanyakan ke kimia ya. Bahkan nanti kalau kita ngomong tentang gaya otot, misalkan kayak gitu, itu termasuk dari perubahan kimia. Perubahan kimianya apa? Because in life, human or animal or maybe plants, ya, itu approach-nya adalah biochemical engineering. Jadi biochemical proses, jadi biochem proses ya. Biokimia, proses biokimia. Jadi kalau misalkan otot itu nanti kan ada yang namanya kalori dipecah menjadi ATP, ADP, menghasilkan gerak. Nah, itu produce little bit movement from another one place to another. Nah, kayak gerak otot, gerak kaki kita berpindah, terus kemudian many process in our life is connect to chemical ya. Ya kalau in this process, jadi kalau baterai itu kan ada yang namanya do you remember the part of battery? Ada batang arang, ada seng lapisan di bawahnya, di atasnya ada tembaga yang knob positifnya itu. Nah itu ada batang arangnya yang di dalam. Nah itu memang itu adalah chemical product. So we can answer this process with chemical to electrical. Okay, number 2, Naura, Olive, Mazaya. Are you with me, Aura? Nazira, masih belum menjawab. Nazira, Naura, no. Oke, kayaknya yang cowok aja deh ya. Atalah, Nadif. Yes, sir. Okay, to a battery. State the energy transformation that occurs in the lamp. Jadi perubahan energi apa yang terjadi pada lampunya kalau lampu tersebut dihubungkan dengan baterai.
Kalau tadi di dalam baterai ada terjadi perubahan dari kimia ke listrik. So what happened with the lamp? Electrical to thermal and light, sir. Okay. Yes. How do you know it is change from the electrical to thermal and light? I'm using my basic knowledge, sir. I think it's because the lamps are using electricity that can convert to the heat and can turn into light, I think. Okay, that's good. But that's already correct ya, almost correct, 100% almost correct ya. Jadi kalau dalam proses conversion from the electricity or for the electric energy to the light gitu, itu tuh pasti ada yang namanya proses losses. Jadi kalau dalam proses perubahan energi itu tidak 100% converted gitu. Jadi tidak 100% diubah. Jadi misalkan for example when you charge your battery from the terminal into and then the current pass through the adapter or adapter itu dalam bahasa sehari-hari ya. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa elektrikalnya itu disebut dengan converter gitu ya. Yes. Converter from atau disebut dengan penyearah ya, penyearah gelombang penuh dari gelombang AC yang berasal dari listrik perumahan atau listrik dari sumber yang dikirim PLN masuk ke handphone kita yang berupa DC, itu it should be converted first from the alternate current to direct current. Alternate current itu listrik yang atau arus tegangan ya, arus atau tegangan yang disuplai dari PLN gitu ya. Nah, itu harus diubah dulu ke DC gitu ya, sehingga dia itu bisa dipakai di device kita. So on this process gitu ya, dalam proses ini itu ada yang namanya perubahan energi gitu ya, ada yang namanya dari AC ke DC, from the alternate current to direct current. Nah, kadang kan kalian pegang adaptor laptop maupun handphone kalian tuh ada panasnya juga kan. Nah, so the or heat energy from the electrical process conversion ya, itu terjadi juga pada proses ini. Nah, lampu itu hanya mungkin 20% kayaknya yang berubah menjadi lampu, sisanya jadi panas gitu. So if you want to know that our 20 years ago use bohlam ya, bohlam yang bening kuning itu menjadi sekarang yang putih dan menjadi LED, itu adalah proses perubahan atau mengakali ya. Jadi mengurangi losses atau kehilangan daya pada proses conversion energy gitu. Proses konversinya itu diubah. Jadi kalau kalian dengar kan LED itu lebih hemat loh, hanya 9 watt itu dia bisa seterang ini. Nah, itu adalah proses bagaimana dia mengabsorb tenaga listrik menjadi cahaya yang lebih dengan panas yang lebih minimal gitu ya. Jadi losses berupa panas tadi itu menjadi minimal. Tapi apakah semua itu harus begitu? No. From the incubator ya, untuk inkubator bayi prematur maupun penetas telur, penghangat itu penting. Jadi kadang some people or some farmer use bohlam ya, dengan berharap bahwa dia itu terang dan panas, itu membuat telur cepat menetas ataupun membuat lingkungan di sekitar ternak mereka tetap hangat gitu. Okay, good. And then I just want to ask you about the question number 1A. I think I want to ask Indira Meta. Are you with me, Indira? No? Yes, Mister. Okay, alhamdulillah. So finally, I get a goal 1. Okay, number 1. Each line on the example in 10A, you can read the question, page 179. Okay, what happened? State the rate of energy transformation in battery. Yang mana, Mister? Jadi tolong state ya, state itu tentukan ya, tentukan rata-rata energi yang diubah gitu dari rangkaian pada pekerja apa example contoh nomor 10. Apa sih yang terjadi di situ?
Di baterainya itu terjadi apa kira-kira? Dari energi kimia menghasilkan energi listrik gitu kan? Nah, Iya. energi yang dihasilkan itu sebesar apa? Sebentar, Mister. Oke, nggak apa, it's okay. I'll wait. Gimana? Indira Meta? You get my point or not? Jadi tentukan energi rata-rata. Energi rata-rata itu jadi kayak powernya gitu ya. Jadi energi rata-rata itu kerja atau usaha per satuan waktu gitu. Rata-rata itu kan biasanya kan kecepatan rata-rata, jarak rata-rata. Nah itu kan pasti dibagi waktu biasanya kan. Kecepatan rata-rata itu jarak dibagi dengan total waktunya. Nah kira rata-rata itu berapa kira-kira kalau kondisinya seperti itu. Kita masih ingat dalam pembahasan soal yang kemarin kan ya, kita tuh punya rumus power itu ada berapa? Ada berapa kemarin waktu kita belajar kemarin? 3 kalau nggak salah. Ada power equal with V I, right? And then equal with I square R. And then voltage square and then R. Like this. So in the battery, what possibility this equation? This one, or this one? What do you think? The A. Kalau di baterai kira-kira yang mungkin terjadi yang mana di baterainya? Ada ide? Atau yang lain mungkin mau bantu jawab? Kalau di baterai kira-kira kalau state-nya apa kira-kira? Tentukan rate energinya. Rate energi itu berarti usaha atau energi rata-rata. Energi rata-rata itu erat hubungannya dengan power gitu ya, dengan daya energi. Rate of energy it's relate to power atau daya gitu. So, kalau di baterai kira-kira di baterai ini dijelaskan nggak dia ada hambatan dalamnya di soal ini? Ini hanya ada resisten di lampunya aja kan? Oke. Nah, maka kalau kita mengatakan bahwa di baterainya itu dia tidak punya hambatan, maka yang paling tepat adalah yang ini. So, the battery, the energy rate of the question number A, the P is PI. What about the lamp? The lamp has this. It has resistance. So we can choose both off or ones off. It's okay for you to write down I square R or P square per R. Jadi arus dikuadratkan, current square multiple to R, resistance, or, nah ini adalah energi yang terdisipasi menjadi panas biasanya gitu. Jadi I kuadrat R itu adalah energi yang terdisipasi, energi yang dilepaskan gitu ya menjadi panas biasanya seperti itu. Jadi karena ini ada lampu, maka energi yang diserap oleh lampu menjadi cahaya dan panas itu adalah seperti ini. Oke, nanti kalau if you see that your heater in your house, maybe in your kitchen or maybe kalau anak kos ya mungkin di kamar gitu, itu kalian lihat the nameplate ya. Nameplate itu kayak barang ini tuh karakteristiknya kayak apa sih?
input tegangannya berapa, output arus apa, dayanya berapa gitu. Biasanya kalau dayanya itu tergantung dari negara ya. Kalau Indonesia itu kan misalkan kalau di negara asing itu kita kan pakainya 220 volt ya. Mungkin kalau di Taiwan pakainya 110 volt. Nah, I think itu ada beberapa perbedaan di situ. Okay, any question about this subchapter? If there is no question, I will to continue to this. Oke. Mister, saya mau nanya, Mister. Oke, boleh. Tolong jelasin lagi dong, Mister, antara I kuadrat R itu bisa jadi panas. Oh ya, jadi kalau dia itu ada komponen ini gini ya, kita perbedaan antara baterai dengan lampu. Nah, di soal ini itu tuh nggak ada yang namanya there is no statement that the battery have the internal resistance. So, jadi kita menganggap bahwa baterai itu sempurna, tidak ada hambatan dalamnya. Idealnya seperti itu. Kenyataannya bagaimana? Enggak. Jadi kenyataannya itu dia itu tidak sempurna, pasti ada hambatan dalamnya. Tapi karena di soal tidak disebutkan, there is not mention that the battery has the internal resistance. So, kita menganggap bahwa baterai itu adalah sumber tegangan yang sempurna. Maka karena tidak ada komponen resistor di situ, maka kita menggunakan VI. Okay? And then the second one, in the lamp, because lampunya itu punya hambatan, ya disebutkan ya, the resistance. The example has a resistance R. Each lamp, setiap lampu punya resistance R. Nah, maka menggunakan persamaan yang I square R or V square R. Apakah kita boleh pakai ini? Boleh, tapi kita harus tahu dulu di sini V. Nggak tahu ya, ini kan karena lampunya itu secara seri ya, karena seri itu pembagi tegangan. Paham ya? Karena rangkaian seri, the concept of serial circuit is divided the voltage, but in the parallel circuit, divided the current. So, kita tidak membahas tentang hukum Kirchhoff-nya seperti apa untuk menghindari konflik dari dari apakah itu nanti dihitung baterai pertama lampu pertama atau lampu kedua, kita langsung saja menggunakan ini I square R. Nah, apakah nanti kita harus menghitung lebih lanjut R-nya mau berapa, dihitung dulu R ekivalennya dulu. Nah, nanti itu akan perhitungan lebih lanjut di hukum Kirchhoff-nya gitu. Ini adalah basic konsepnya dulu. Kalian tahu bahwa oh, kalau di lampu itu dia punya hambatan nih. Nah, dia pakai persamaan yang ini. Ini baterai sempurna, dia tidak punya hambatan dalam. Kita menggunakan daya atau energi yang ini. Energi rate-nya ya, energi rata-ratanya menggunakan yang VI. Gitu. Bisa dipahami ini? Atau masih ada pertanyaan yang lain? Sudah paham, Mister. Thank you, Mister. Oke, jadi kuncinya di sini ya, ada hambatan atau tidak pada komponen tersebut. Maka kalau di komponen tersebut ada hambatan, bisa pakai I square. Kalau tidak ada hambatannya, menggunakan VI. Oke, I think it's enough for explanation. I will continue this one. Oke, nah pada subchapter yang terakhir ini kita akan belum terakhir sih, yang kedua ini kita akan membahas tentang ini, hambatan dalam pada sebuah sumber tegangan atau EMF gitu ya. Nah, pada sistem ini satu sistem ya, ini bukan berbeda sistem. Jadi ini dia berlaku sebagai sumber tegangan potential difference atau EMF ya, electric motion force ya, that contained ini hambatan dalam. Yang disebut dengan VR yang di sini, dan ada VR yang di sini. Nah, di sini disebut yang namanya adalah, nah di sini saya berikan keterangan di sini. Nah, ada VR dengan R little r, and then VR with capital R. Okay, the value of E equal to VR. Nah, ini kan tadi dirangkai secara seri, maka tegangan yang di sini itu dibagi dua. Tegangan yang dihasilkan oleh the voltage produced by the source or the battery divided into two. Karena rangkaian seri itu membagi tegangan. Yang di sini dengan yang di sini itu hasilnya akan sama dengan ini. Jadi tegangan yang ada di sini dengan tegangan yang ada di sini itu hasilnya akan sama dengan ini. Sama artinya dengan ini. Okay. For easier for you to understand, nah,
tegangan yang ada pada ini dengan yang di sini itu nilainya akan sama dengan ini. Jadi kalau mau dituliskan secara matematikanya, EMF equal to VR plus VR. Nah, VR, nah ini kalau dalam bahasa ini adalah namanya V load, ya, tegangan load. Jadi tegangan pada beban, atau disebut juga dengan tegangan terminal. Terserah kalian seperti apa. Tegangan terminal itu kayak kalau kalian itu kayak kita punya terminal nih, kayak colokan di rumah gitu. Tegangan yang pada colokan di rumah yang akan nah itu disebut dengan load-nya gitu. Nah, sedangkan VR yang little r ini not capital, nah itu adalah hambatan dalamnya. Internal resistance. Nah, tegangan pada hambatan dalamnya. Kalau ini dijumlahkan tegangan yang di sini dengan tegangan yang di sini, itu hasilnya akan sama dengan yang E-nya ini. Okay, the equation or the formula is like this. Okay. Internal resistance, nah tegangan pada ini tegang atau potential difference, PD itu potential difference atau tegangan gitu ya, pada internal resistance, dan potential difference pada terminal atau load-nya gitu, atau load tegangan pada load-nya. Gitu. Nah, karena VR itu adalah IR, ya VR itu ya VR capital equal with IR. Nah, dengan ini arus dan resistor load-nya atau hambatan load-nya berapa gitu ya. Nah, ini dan sedangkan yang di sini juga begitu, VR itu adalah IR, arus dan R hambatan dalamnya gitu. Maka nilai E will be equal with I multiple with R plus R. Ya, R capital with little r. Jadi hambatan terminalnya ditambah dengan hambatan dalamnya. Oke. Untuk memahami rumus ini kayaknya cukup ya, nggak terlalu sulit. Nah, dari persamaan tersebut, nah ini kita harus praktikum sih sebenarnya, nggak bisa cuma ngomong aja gitu. Jadi we have to do exercise to prove that the graph is correct or not. So if you see that number in your book page 180, figure 10.5 and 10.7, you can see that linear graph and parabolic graph. Ya. From the experiments, nah itu ada sebuah percobaan, ada EMF dengan hambatan geser atau R variabelnya. Jadi itu R-nya tuh digeser-geser gitu, dari kecil ke besar, kecil ke besar. Nah, dia akan menghasilkan daya berapa gitu. Nah, daya itu diukur dari apa? VR dikalikan current yang mengalir di situ. Nah, current-nya itu kan berubah-ubah ya. Nah, sedangkan R hambatan dalamnya konstan, R load-nya berubah-ubah atau R terminalnya berubah-ubah gitu. Nah, kalian juga bisa lihat di 10.5 itu ada perbandingan antara IMF dengan arusnya, bahwa dia itu gradiennya negatif. Nah, berarti nilainya adalah negatif. Jadi hati-hati kalau menggunakan percobaan ini, tahu-tahu nanti kabelnya terbakar ya, ini dekat gitu ya. The warning, do not try this experiment as the wire gets very hot. Nah, hati-hati kalau jadi kabel kalian itu yang kalian pakai di rumah itu punya spesifikasi khusus, have specific with the character of the wire ya. For example, the charger of one laptop cannot use in another laptop because the characteristics of one laptop to another laptop have different character. Sama merek pun masih bisa bertoleransi, tapi kalau beda merek itu lebih berbahaya. Jadi kalian kalau mau ngecas nggak bawa charger, pakai chargernya temennya, you have to little bit be careful about the characteristic first. Kalian harus tahu dulu chargernya itu karakteristiknya berapa, inputnya berapa, outputnya berapa, input tegangannya berapa, output arusnya berapa. Because every single electronic device has their own character. But if you find another charger, I think another charger for battery, your mobile phone or your laptop, when you find the characteristics is same, it's okay for you to use that device, that adapter to recharge your electronic devices. Okay. And then the final one is this. After the experiment, yeah, I think we have to do this experiment, yeah. After the PTMT has
permitted by the maybe a principal or minister of education or minister of religion ya. Okay, a battery delivers maximum power to a circuit when the load resistance the circuit is equal to the internal resistance of the battery. Jadi dalam statement ini itu arus atau daya yang dapat dikirimkan ke load itu akan sangat baik, akan sangat maksimal jika nilai R-nya itu sama antara nilai R load-nya atau hambatan terminalnya atau resistor load-nya atau bebannya itu sama dengan hambatan dalamnya. Itu dia akan mengirimkan daya yang paling maksimum. Kalau melihat grafik dari yang itu dilihat bahwa nilai R itu adalah hambatan dalam. Saat R load atau load resistance-nya itu setara dengan R hambatan dalam, maka dia akan mencapai nilai maksimum dari power-nya. Power itu pasti V dan I. Yang dapat dikirim I-nya, V-nya konstan. Oke. Dari pengertian ini, kita coba untuk mengerjakan example 10B and question number 2 and 3. Okay. From this example, do you have any question about example 10B? If there is no question, I just want to share to you to solve this problem, question number 2 and number 3. Okay, I will write down this. Okay. Okay, the question is 3 identical cells, each EMF 1.5 volts, and then connected series to 15 ohm lamps. The current is 0.27. Oke, kita menggunakan konsep ini dulu ya. Kita gambar dulu. Ada 3 buah baterai dengan identik gitu. Dihubungkan ke lampu, dihubungkan dengan resistor karena ada hambatannya 15 ohm. Yang ini identik 1.5, 1.5, 1.5, and then the current is 0.27 ampere. So kita ditanyain R-nya berapa? We have equation like this, E equal to E R plus R, ya. E is kita kalau baterai diserikan itu dijumlahkan ya. Jadi 3 dikali 1.5 and then the I is 0.27 and then R-nya adalah 15 plus 3R. Why 3R? Because it's identical cells battery. So we move it down here, and then 3, 1.5 per 0 to 7. If I use distribution characteristic, yeah, 3, 5 plus R. Do you understand about this? Okay. If there is no answer, I think you are understand about this process. And then we eliminate this, and then 1.5. If you use calculator, it's okay also. And then I think 3, and then 5 plus R, and then this is 0.5, 0.5, and then this is 5 per 9 minus 5, right? Oh, sorry. This is 0.09. Okay, and then this is like this, equal to 5. And then this will be 0.5556.
ohm. Okay, for question 2, any question? No? Or I explain too fast? Hello? Wan Raisha, do you with me? With me, sorry. Yes, sir. Do you understand about this process? Masih mencerna, sir. Oh, masih mencerna, oke. Oke, Tabina, are you with me? Yes, sir. Oke, Indra ya, Indira. Oke, kurang paham, Mister. Maaf, di rumahku agak berisik. Oke, yang sana pernah lihat jangan jaring-jaring sama gabungan dengan volt. Oke, good. Oke, good. Oke, oke. Oke. Ini masih mencerna atau masih bingung atau I have to repeat explanation? No? Enough? I want to continue number 3, if there is no question. Okay, I will continue to number 3. No, sir. Okay. Kenapa sih kalian nggak mau jawab, cuma ngeteks aja gitu? Lagi berisik di rumah. Oke, kita coba nomor 3 ya. We try to solve problems number 3. I'm sorry, it's more than 1 p.m. 9 a.m. But I will do it faster. Okay. Number 3, point A. The EMF or E is 1.5 volt, has internal resistance little r 0.5 ohm. Calculate the maximum current it can deliver. Nah, maximum current ya, Imax itu syaratnya terjadi jika R-nya adalah 0. Nah, kondisi R-nya adalah kondisi so we have equation like this. E equal with R capital with R little. And then this is to get the maximum I. Short circuit itu dalam bahasa Indonesianya itu hubung singkat itu loh. Atau konsleting dalam bahasa sehari-harinya. Kalau kalian masih bingung apa sih itu short circuit, apakah itu hubung singkat, ya konsleting. So 1.5 per 0.5 E is 3 ampere. Okay. Easy, right? All of you understand with my explanation? Are you with me? No one answer? Mister mau nanya. Oke, boleh. Itu maksudnya kayak 0 gara-gara enggak ada load. Oh, iya, jadi beban. tinggal dihilangin aja gitu, Mister. Jadi kan kalau kita ngomongin rangkaian gitu ya, ada rangkaian gitu, ada tegangan ya, ini EMF-nya, and then this is the resistor should be gitu ya. Kalau dia nggak ada load, ini kan garis aja nih, ya nggak? Garis aja. Jadi kita anggap wire-nya ini juga nggak ada hambatan dalam kabelnya gitu. Dianggapnya ini ideal banget, maka dia cuma punya hambatan dalam yang di sini. So, iya. So, ini dianggapnya disebut dengan hubung singkat. Hubung singkat.
dalam bahasa Indonesia hubung singkat, kalau dalam bahasa Inggris short circuit. Kalau bahasa sehari-harinya konsleting. Gitu. Oke, jadi paham ya apa yang disebut dengan hubung singkat itu. Jadi saat sebuah rangkaian DC itu tertutup gitu ya, terkoneksi, tapi dia nggak punya beban. Jadi arusnya mengalir balik lagi ke dirinya. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan kabelnya ini terbakar. Gitu. Oke, terima kasih, Seperti itu. Mister. Oke, jadi kayak tadi yang di sini yang kalian baca di buku halaman 180, warning, do not try this experiment as the wire get hot. There is also a danger to the battery exploding. Jadi kan dia arusnya tuh kembali ke dia sendiri gitu. Nah, itu hati-hati bisa meledak baterainya, bisa terbakar namanya kabelnya dan macam-macam. Makanya nanti kalau praktikum electrical we have to more carefully about this ya. Oke. Okay, if there is no question, we will continue or enough. I have take your 5 minutes for take a break. Continue or no? No answer. Should I continue or not? Bentar, Sir. Oke, still sedang mencerna ya. Oke, mau dijawab gimana nih? Mau lanjut atau enggak? Ini tinggal satu pertanyaan yang 3B. It's up to you because I take your time. I'm sorry, Mister, saya boleh lihat yang slide sebelumnya, yang slide 11? Oh, yang ini. Iya, boleh. Sorry ya, aku agak berantakan nulisnya. Hello, is it enough to close our class, or we will continue for discuss the number question 3B? No? Hello? Should I continue this class or we enough? Hello?
Oke, Mister, oke. boleh sih Mister kalau dilanjut. Sedikit ya, tinggal Iya, sedikit Mister. aja kok. Oke, this is the final question of our class today. I just want to show you how to do number 3B. Okay, number 3B. Okay, because we have known about a battery deliver maximum power to a circuit when the load resistance of the circuit equal the internal resistance of the battery, and then we can calculate the 3B. Okay, we have EMF E 1.5 volt, and then the resistance internal is 0.5 ohm, and we have the R from this conclusion ya, the person conclusion, a battery deliver, ini yang kalian buku halaman 181 itu. So the value of the air load atau beban ya itu sama dengan R hambatan dalamnya yaitu 0,5. So we get the I, E equal to I R plus R, and then the I will be E per R plus R ya. E-nya adalah 1.5, R-nya adalah 0.5 plus 0.5, so we get I 1.5 per 1, so it is the I will be 1.5 ampere. And then after we know about this, right? PR multiple with I, or I equal to R. Nah, kita pakai yang ini ya, karena ini kan nggak pakai R nih. Nah, kita pakai R-nya. Kesepakatan di awal tadi, kalau dihitung daya yang ada di hambatan, maka kita menggunakan persamaan yang ini. I-nya adalah 1.5 square, and then R-nya adalah 0,5. So we get 2.25 divided with 2. Setengah itu kan 0,5 itu kan setengah ya. So jawabannya adalah 1.125 watt. Okay. I think enough ya for the explanation. But if you have still a little bit question, I will wait for you until 9:20, I think, because your time for take a rest has gone because of my class. Okay. Any question about this final question? No? Okay, I will a little bit color. We can use this or use this, but we use this. This is not okay for this case. Okay, if there is no question until 19, I will close this class, and you have 5 minutes to take a drink if you're not fasting. And you can go to the toilet or restroom maybe. Okay, thank you very much for your attention. Thank you for the feedback. I hope our meeting today is give us many advantages. If there is any mistake of my explanation or my English or my pronunciation is not good enough or grammatically is not 100% correct, I'm very sorry, and I hope our next meeting will be better and better. I'm still waiting for your feedback. I think today's improvement because of your feedback, and I will do my best until you graduate from month 4. Okay. Thank you very much for this morning.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice Monday. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Mister. Thank you, sir. Saya live ya. Oke, sir. Ya, bye-bye. Thank you, sir. Yes, my pleasure. Anytime.